Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Adisti Gitanjani, kelas Hukum Keluarga D, semester 4, Kamis 28 April 2022. Dosen pengampu Bapak Kemas Muhammad Gemilang SHIMH. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan nusyuz dan syikok secara terperinci dan contohnya, dan cara penyelesaiannya baik secara hukum Islam maupun hukum nasional. Jawabannya, secara etimologi, nusyuz adalah akar atau masdar dari lafaz nusyuzayan syuzu yang artinya terangkat. Lafaz nusyuz berasal dari lafaz nasyizi yang artinya sesuatu yang terangkat dari bumi. Secara terminologi, nusyuz merupakan sesuatu yang sebenarnya berasal dari perempuan atau istri dan bisa jadi berasal dari laki-laki atau suami, walaupun bisa jadi berasal dari keduanya yang saling menuduh dan menghujat terhadap salah satunya. Nusyuz terbagi menjadi dua. Yang pertama, nusyuz istri. Contoh nusyuz istri yaitu istri berpergian dan keluar rumah tanpa seizin suami. Cara penyelesaiannya yaitu yang pertama memberi nasihat, yang kedua pisah ranjang, pisah tempat tidur. Pisah tempat tidur di sini maksudnya tidak satu ranjang dan saling memalingkan punggung atau tidak bersetubuh. Yang ketiga dengan cara memukul. Memukul di sini dengan pukulan yang halus dan tidak menyakiti. Yang keempat mendatangkan dua orang hakam. Yang kedua nusyuz suami. Nusyuz suami contohnya suami tidak memberi nafkah kepada istri. Cara penyelesaiannya itu yang pertama memberi nasihat, yang kedua perdamaian atau asuhul, yang ketiga membuat pengaduan kepada hakim. Selanjutnya itu syikok. Syikok berasal dari kata syakko yang artinya pecah menjadi dua. Syikok merupakan perselisihan yang terjadi atau berawal dari kedua belah pihak antara suami dan istri secara bersama-sama. Syikok contohnya itu istri tidak memberikan kewajibannya terhadap suami ataupun suami tidak pengertian kepada istri. Cara penyelesaian syikok yang pertama memberi nasihat, yang kedua pisah tempat tidur, yang ketiga dengan cara memukul, yang keempat mendatangkan juru damai. Soal kedua, jelaskan perbedaan fasakh dan hulu beserta akibat hukum dan hikmahnya baik itu terhadap suami ataupun istri. Fasakh secara bahasa artinya pembatalan, penghilangan, atau penghapusan. Secara istilah, fasakh merupakan pembatalan perkawinan karena sebab yang memungkinkan ketidakmungkinan pernikahan tersebut diteruskan, atau karena cacat, atau karena timbulnya penyakit setelah akad dan mengakibatkan tujuan atau arti pernikahan tersebut tidak tercapai. Sedangkan hulu secara bahasa artinya mencopot atau menanggalkan. Sedangkan secara istilah hulu merupakan memutuskan hubungan perkawinan dengan persetujuan istri membayar iwat atau ganti rugi kepada pemilik akad, yaitu suami dengan perkataan tertentu. Adapun akibat hukum dari fasakh yaitu masalah hubungan suami istri, pembagian harta bersama, nafkah, dan pemeliharaan keberlangsungan hidup anak. Sedangkan akibat hukum dari hulu yaitu diperbolehkan jika ada sebabnya. Jika tidak ada sebabnya, maka itu makruh, dilarang. Adapun hikmah dari fasakh yang pertama yaitu adapun hikmah dari fasakh sarana untuk memilih pasangan hidup yang lebih baik dan harmonis. Yang kedua, menghindari suami yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Yang ketiga, menghindari kejahatan yang kemungkinan dilakukan oleh suami dan istri. Adapun hikmah dari hulu yang pertama yaitu terhindar dari istri yang terhindar dari
terhindar dari kemungkinan suami istri yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Yang selanjutnya yaitu suami terhindar dari ketidaktaatan istri, terutama istri yang membenci suami karena alasan tertentu. Soal ketiga, apa yang dimaksud dengan li'an dan bagaimana awal terjadinya li'an dan apa akibat hukumnya, baik itu terhadap suami maupun istri. Li'an secara bahasa artinya laknat, termasuk dosa sebab salah satu pasangan suami tersebut berbuat dusta. Sedangkan menurut istilah yaitu seorang suami menuduh istrinya berbuat zina. Ia bersumpah menerima laknat Allah Subhanahu wa taala apabila ia berbohong. Sedangkan menurut istilah syara, sumpah seorang suami di depan hakim bahwasanya apa yang telah ia tuduhkan terhadap istrinya tersebut benar. Dan adapun bagaimana awal terjadinya li'an tersebut ialah seorang suami menuduh istrinya berbuat zina dan tidak mengakui anak yang dikandung istrinya tersebut merupakan anaknya sampai anak tersebut lahir. Dan suami tersebut tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Adapun suami tersebut bersumpah bahwasanya ia tidak akan menggauli istrinya untuk selama-lamanya. Dan adapun akibat hukum dari li'an tersebut ialah putusnya perkawinan, istri berhak menerima mahar, dan suami terbebas dari hak qazaf, dan anak akan dinasabkan kepada pihak ibu atau keluarga ibu, dan anak tersebut berhak menerima warisan dari pihak ibunya ataupun sebaliknya dari ayahnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.